Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan dapat memaksimalkan ibadah kepada Allah. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiin dan umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan ilmu tahsin Al-Quran, dimana yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tahsin level 1. Tahsin sendiri berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yang berarti membaguskan. Dalam istilahnya atau definisi, tahsin sendiri adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi tahsin adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya sesuai dengan hak dan mustahaknya. Untuk itu kita perlu mengetahui apa hak dan mustahak itu. Hak huruf adalah sifat yang dimanapun kapanpun dia pasti ikut. Misalnya contoh berkaitan dengan sifat huruf hamas, yang berarti dia mengeluarkan udara atau mengeluarkan angin. Atau lawan katanya adalah jahar, yang tidak mengeluarkan angin. Contohnya huruf A itu tidak mengeluarkan angin, tapi huruf Fa mengeluarkan angin. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat yang sewaktu-waktu disesuaikan dengan kondisi. Misalnya ada tafkhim ketika lafaz Allah sebelumnya fathah, ada tarqi ketika lafaz Allah sebelumnya kasroh. Dan termasuk juga idgham, izhar, itu masuk ke mustahak huruf. Dan untuk selanjutnya, maka di tahsin awal ini, yakni level 1, kita akan mempelajari 4 hal untuk menghindari 2 hal, yakni kesalahan yang terlihat jelas al-lahnul jali, contohnya tertukar huruf seperti alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akan berbeda artinya ketika hurufnya tertukar. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan segala penyakit. Nah, itu al-lahnul jali. Sedangkan al-lahnul khafi, misalnya dengungannya kurang, ditahan. Contoh, Kul a'udzu birabbin nas, itu pas. Tapi bisa jadi ketika tidak hati-hati dibaca Kul a'udzu birabbin nas, kurang, ditahan. Untuk itu maka di tahsin 1 ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah konsistensi tanda panjang, kita singkat dengan KTP. Yang kedua adalah keseimbangan tanda guna, kita singkat KTG. Yang ketiga, tuntutan kesempurnaan vokal, yang kita singkat TKV. Dan yang terakhir adalah pengucapan huruf sukun atau huruf sakinah, huruf mati, dan kita singkat PHS. Pada kesempatan kali ini dan waktu yang terbatas, saya akan menyampaikan 1 hal saja, yakni konsistensi tanda panjang. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu berapa harokat atau kadarnya ketika bacaan itu panjang, ya. Kan kita mengetahui ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang lebih. Maka kita
perlu mengetahui dan memahami bahwa satu harokat sama dengan satu ketuk, sama dengan satu huruf. Contoh, ma, nah itu panjang ya. Nah itu 2 harokat berarti seperti 2 huruf, liki. Nah, jadi maliki, maliki, nah itu sama kadarnya. Dan metode yang kita pergunakan untuk yang 2 harokat ini adalah sekali mengayunkan suara. Kenapa? Agar tidak kepanjangan atau tidak kependekan. Maka kita ayun saja untuk yang 2 harokat. Maliki. Contoh di ayat lain, nuhiha, nah itu diayun. Contoh ketika kita mengucapkan basmalah, kita ayun saja, Bismillahirrahmanirrahim, diayun agar tidak kepanjangan, agar tidak kependekan. Ya, SMS. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita mengetahui, jadi yang dimaksud dengan 2 harokat itu adalah 2 huruf atau 2 ketuk. Dan untuk yang 2 harokat ini, agar tidak kepanjangan, agar tidak kependekan, maka diayun saja. Maliki, Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.